Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christina Mutiara Ishak dengan NIM F1S120026 dari Universitas Jambi, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Physical Company dan Knowledge Company pada PT Tirta Investama atau KUA. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai physical company dan knowledge company. Jadi, physical company ini adalah perusahaan yang menitik beratkan kepada bahan mentah yang akan diproduksi oleh perusahaan. Sedangkan knowledge company adalah perusahaan yang menitik beratkan kepada hubungan antara pelanggan dan juga konsumen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penerapan tersebut pada PT Tirta Investama Aqua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PT Tirta Investama atau Aqua. Jadi PT Tirta Investama didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirta Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi setelah beroperasi selama 30 tahun. Kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Nah, PT Tirta Investama ini juga pada tahun 1998 bergabung di bawah grup Danon. Nah, grup Danon tersebut merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market, share, dan penerapan pada PT Aqua sendiri. Nah, hingga kini distribusi Aqua telah berada dalam 1 juta titik di seluruh Indonesia. Nah, perseroan mulai memasarkan produknya dalam berbagai kemasan. Saat ini, perseroan menjual Aqua dalam kemasan pakai ulang polikarbonat ukuran 5 galon atau 19 liter, botol PET sekali pakai ukuran 1.500 liter, 600 liter, 330 ml, gelas polypropylene 240 ml, dan botol beling pakai ulang 380 ml. Sejak tahun 1987, Aqua mulai melakukan pemasaran produknya ke luar negeri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai proses bisnis utama di dalam PT Tirta Investama atau Aqua. Jadi di sini bahan baku itu diambil dari sumber mata air. Kemudian sumber mata air tersebut akan diangkut ke gudang. Gudang tersebut disebut sebagai warehouse stok logistik. Setelah sudah di stok, selain disimpannya bahan baku berupa air mineral, di gudang ini juga disimpan bahan baku lainnya seperti kemasan dan polikarbonat yang diambil melalui supplier. Supplier tersebut akan mengirimkannya melalui supply chain using ERP. Jadi ada orang yang sudah mengatur untuk bahan baku selain bahan baku air tersebut. Orang tersebut akan menyalurkan barang-barang yang sudah diterima tadi ke dalam gudang atau warehouse stock logistik. Kemudian, setelah itu bahan-bahan tersebut akan diolah sehingga setelah jadi produk tersebut akan di-packing produknya. Setelah di-packing, maka akan dilakukan quality assurance atau dilakukannya tes apakah produk tersebut layak atau tidak. Setelah produk tersebut layak, maka produk tersebut akan didistribusikan dan akan dipasarkan di pasar. Begitulah proses bisnis utamanya. Kemudian, mengenai supply chain yang diterapkan, supply chain yang diterapkan oleh PT Tirta ini adalah supplier mengirimkan bahan baku ke manufaktur, itu adalah pabrik, yang kemudian diolah menjadikan sebuah produk di pabrik, kemudian didistributorkan ke distributor, kemudian
dikirimkan kepada distributor menjual dengan jumlah produk yang banyak seperti perkodian ke wholesaler. Kemudian wholesaler akan menjualkan produknya ke retailer yang dimana toko-toko kecil dan toko-toko kecil akan menjualkannya ke customer. Nah, sistem SCM yang diterapkan di perusahaan ini menggunakan modul terintegrasi dari SAP, yaitu aplikasi My SAP, di mana modul yang digunakan adalah modul industrial dan juga modul finansial, sedangkan SCM sudah terintegrasi ke dalam modul industrialnya. Kemudian, di sini ada supply chain management. Gambar di sini adalah gambar arsitektur yang terdapat dalam PT Aqua. Jadi, um, ada banyak paket software SCM yang sesuai dengan kondisi pasar. Perusahaan yang telah menerapkan SCM sangat sukses dalam memperbaiki tingkat produktivitasnya dan tentu meningkatkan keuntungan secara dramatis. Pengguna internet yang makin populer mendorong setiap perusahaan dapat bekerja sama untuk membangun suatu supply chain sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan virtual company. Nah, disinilah dijelaskan apa yang dimaksud dengan virtual company. Virtual company yang digunakan oleh Aqua digambarkan di dalam gambar ini, di mana ada strategi manajemen, ada grup supply chain, ada standar supply chain, ada basic policing, terus ada reduce inventory, lalu ada index analysis, purchase control, sales control, cost control, inventory transfer. Nah, di dalam sinilah dikategorikan arsitektur perusahaan yang ada. Kemudian melalui teknologi tadi, suatu perusahaan tuh begitu unggul dalam bidang pemasaran, dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang mungkin memiliki keunggulan dalam manufacturing, penjualan, distribusi, dan sebagainya. Ini adalah bentuk supply chain manajemennya, di mana centralized purpose itu meliputi supply management, purchase ordering, purchase receipt, purchase settlement, lalu ada report analyst, ada centralized storage, ada centralized sales, dan ada statement. Jadi ada bagian penjualan, ada bagian penyetoran, uh, ada bagian packing, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di dalam gambar ini. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur teknologi informasi yang ada di dalam PT Tirta Investama atau KUA. Jadi, infrastruktur SCM yang diterapkan oleh PT Tirta Investama ini, bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, jadi semua pabrik yang dimiliki Aqua terhubung melalui jaringan FPN. FPN ini adalah Virtual Private Network. Nah, kemudian masing-masing pabrik itu pula terhubung dengan sistem ERP yang di pabrik pusat, yaitu di Kota Bekasi. Status level stok material dari masing-masing pabrik bisa dimonitor secara langsung dengan melalui sistem online. Jadi, PT Aqua ini melakukan manajemen secara online selain melakukan manajemen secara offline. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi.